Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat walau kita masih melakukan pembelajaran secara daring. Apalagi untuk komputer akuntansi yang menggunakan aplikasi Mayop dan mau nggak mau memang harus menggunakan komputer, tapi kenyataannya kita masih pembelajaran seperti ini. Oke, kita masuk materi selanjutnya yaitu penginputan data awal perusahaan. Sebelum kita masuk ke dalam materi penginputan data awal perusahaan, Ibu ingin menggambarkan tahapan apa sih yang kamu harus kerjakan apabila kamu diberi soal tentang Mayop, khususnya untuk akuntansi bank. Kemarin di kelas 11 kalian sudah mendapatkan sebenarnya sama, cuma ini yang diinput adalah data akuntansi bank. Jadi transaksi yang membedakan itu hanya transaksinya saja. Kalau untuk langkahnya, aplikasinya itu semuanya sama, tapi hanya yang berbeda itu hanya transaksi. Nah, Ibu mau menggambarkan secara sederhana atau yang perlu kalian catat lah, apa sih yang kamu harus lakukan. Yang pertama kali itu apa? Oke, ya, Ibu memberikan gambar sedikit tentang apa yang kamu harus lakukan. Ini gambaran sederhananya kita belajar 1 tahun tentang Mayop, baik untuk Mayop di perusahaan jasa, dagang, maupun nanti ini yang di bank. Langkahnya semuanya sama. Jadi yang pertama itu kalian harus menginput data awal bank. Kemudian yang kedua nanti menyusun daftar akun. Oke, kita bahas satu persatu dulu. Menginput data awal bank. Data awal bank itu apa sih? Ya, sebelum pembelajaran kalian bisa membuka modul di halaman 10. Ya, halaman 10 modul kalian itu adalah mengisi tentang data awal perusahaan. Jadi yang kita lakukan di sini adalah menginput data awal bank. Itu sangat penting. Kenapa? Ya, yang namanya orang itu pasti mempunyai identitas. Punya nama, punya alamat. Iya kan, kamu saja punya alamat, punya nama. Apalagi untuk sebuah instansi atau bank. Itu punya nama, alamat, nomor telepon. Nah, itu harus kalian input. Karena kalau kalian tidak input data awalnya, ya pasti kalian ke belakangnya tidak bisa mengerjakan. Data awal di sana pasti ada nama, alamat, nomor telepon, terus mempunyai NPWP atau tidak, ya apa enggak? Setelah penginputan data awal, nanti di situ juga kalian harus mengisikan ada conversion amount, bulan transaksinya, tahun transaksinya, bulan tutup bukunya, jumlah bulan dalam 1 tahun, ya apa enggak? Itu untuk data awal, penginputan data awal bank. Kemudian yang kedua itu adalah menyusun daftar akun. Nah, di sini yang kedua itu nanti kalian belajar untuk menyusun daftar akun. Daftar akun di sini di bank itu berbeda dengan perusahaan jasa dagang yang kalian sudah pelajari. Sebenarnya masuk dalam perusahaan jasa, karena perbankan itu adalah jenis usahanya jenis perusahaan jasa.
Cuma yang membedakan jasanya di sini adalah lebih rinci, yaitu tentang perbankan. Ingat, kegiatan inti bank itu apa sih? Kegiatan inti bank itu adalah menghimpun dan menyalurkan dana. Iya. Jadi untuk akunnya yang membedakan adalah tentang penyaluran dana dan penghimpunan dana. Lalu untuk akun-akun yang lain seperti kas, perlengkapan, peralatan itu masih sama. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi saat materi selanjutnya. Kemudian kalau yang ketiga yaitu mengelingkan akun. Mengelingkan akun. Apa sih itu mengelingkan akun? Link itu kan hubungan. Jadi mengelingkan akun ini adalah nanti kita menghubungkan akun-akun apa sih yang transaksi, misal transaksi bayar utang itu nanti akan berhubungan dengan akun apa saja. Mengelingkan di sini adalah menghubungkan secara otomatis. Nah, oleh sebab itu di sini kalian harus mengelingkan akun. Nah, untuk mengelingkan akun di bagian ketiga ini tidak semua akun nanti kita linkkan. Hanya akun-akun tertentulah yang harus kita linkkan. Oke, nanti kita belajar lebih detail di materi selanjutnya. Kemudian yang keempat itu adalah mengisi saldo awal. Yang namanya perusahaan, namanya usaha itu pasti mempunyai saldo awal. Berarti kamu mau buka usaha saja, bikin jualan jajan itu pasti ada saldo awalnya, ada kas, modal. Nah, apalagi di bank. Jadi ini sangat penting untuk diisi. Kemudian yang selanjutnya adalah membuat kartu piutang. Kartu piutang di sini yaitu berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan yang namanya piutang. Berarti kita memberikan hutang kepada orang lain. Atau nama akunnya nanti adalah pinjaman yang diberikan. Setelah kita membuat kartu piutang, kemudian mengisi saldonya. Mengisi saldo piutang sudah, kemudian membuat kartu hutang. Kartu hutang berarti otomatis yang berhubungan dengan kita pinjam uang, iya. Tetapi pada akuntansi bank di sini yang namanya utang di sini adalah jenis apa? Simpanan. Ya, simpanan itu adalah dana dari pihak lain atau orang lain. Simpanan itu bisa berupa tabungan, deposito, dan giro. Ya. Nah, simpanan berarti kan kita mendapatkan dana dari orang lain. Misal Mbak Lili nabung di bank A. Lah itu kan uangnya Mbak Lili, berarti kan suatu saat Mbak Lili bakal ngambil uangnya sendiri, apa enggak? Nah, berarti kan kita mendapatkan pinjaman dari Mbak Lili yang berupa simpanan, bentuknya tabungan. Ya, itu kalian buat tentang kartu utang, kemudian mengisi kartu utangnya jumlahnya berapa. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah menginput transaksi. Transaksi di sini itu nanti ada beberapa transaksi, di antaranya transaksi mengenai penghimpunan dana berupa penyaluran dana, berupa biaya operasional, terus yang keempat penerimaan atau fee base, dan jurnal penyesuaian. Sebenarnya transaksi di sini pun sama seperti yang kalian sudah pelajari saat di perusahaan jasa dagang. Jadi transaksi itu sebenarnya ada 5 transaksi: penerima, transaksi penghimpun dana, penyaluran dana,
biaya operasional, fee based income atau penerimaannya secara tunai, dan penyesuaian. Jadi ada 5 transaksi nanti yang kita input. Kalau transaksi sudah kalian input, ini dari 1 sampai 9 sudah kalian lakukan, itu adalah artinya sudah selesai. Nah, selanjutnya tinggal mencetak laporan keuangan. Sebelum mencetak, kalian bisa lihat dulu. Kalau sudah dilihat, dicetak. Nah, kemudian adalah membackup file. Nah, inilah gambaran yang kita pelajari selama 1 tahun ini. Jadi enaknya, kemarin kalian di kelas 11, kalian belajarnya 1 tahun perusahaan jasa, 1 semester perusahaan jasa, 1 semester perusahaan dagang. Nah, untuk akuntansi banknya sendiri itu dilakukan selama 1 tahun. Jadi ibaratnya lebih bisa lebih fokus, karena kita belajar semua ini selama 1 tahun, waktunya lebih panjang, lebih enak sebenarnya. Dan tapi sayangnya ya, kita belum bisa bertemu dan belum bisa praktek secara langsung. Dan kita selama untuk akuntansi Mayop ini, kita pembelajarannya kalau praktek itu 6 jam. Jadi menurut Ibu itu benar-benar waktu yang cukup dan enak lah buat belajar tahap-tahapan ini. Apalagi kalian sudah punya dasar di kelas 11. Nah, ini kalian bisa pahami 11 kegiatan inti yang kalian lakukan. Dan sekali lagi, kalau di dalam Mayop atau sebuah aplikasi itu pasti mempunyai menu sendiri-sendiri. Nah, begitu juga untuk 11 kegiatan ini. Setiap kegiatan itu menggunakan menu yang berbeda-beda. Besok atau minggu depan Ibu buatkan catatan mengenai ringkasan kegiatan 11 ini beserta menunya. Nah, menurut Ibu, dari yang sudah kakak kelas kalian kemarin, apa yang nanti Ibu rangkumkan? Setiap kegiatan ada menunya, Itu cukup dalam 1 lembar kertas HVS. Dan itu semua sudah menggambarkan yang ada di buku modul kalian. Jadi ibaratnya 1 lembar nanti yang Ibu buatkan itu sudah merangkum 1 modul yang kalian pinjam. Dan itu sebenarnya sangat membantu dalam pembelajaran. Sudah enak, karena nanti ada rumus-rumusnya. Tetapi balik lagi, kalau kalian malas membaca, ya sama saja, percuma. Jadi rajin-rajinlah membaca. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke yang data awal bank dulu ya. Oke, Mayop. Kita buka Mayop dulu. Ya. Oke, ini adalah menu utama yang ada di dalam Mayop ya. Kemarin kita sudah belajar. Open, create, explore, what's new, dan exit. Open itu digunakan untuk apa?
untuk membuka file yang sudah kalian kerjakan. Kemudian create untuk membuat data baru. Kemudian explore untuk melihat contoh pengerjaan yang ada di dalam Mayop ini. What's new itu untuk melihat versi atau kelebihan apa saja sih yang ada di dalam accounting Mayop. Nah, ini versinya 18, exit otomatis keluar. Nah, sekarang kita yang akan gunakan adalah karena kita mau membuat data awal perusahaan, maka yang digunakan adalah menu create. Oke. Ya, setelah kalian klik create, muncul tampilan ya, kalau Mayop itu pasti semua bahasa Inggris ya. Ya, ada welcome to the ya. Intinya kita langsung ke next. Oke, nah inilah yang harus kalian isi. Serial number itu apa sih? Ya, serial number itu adalah nomor seri perusahaannya yang kita akan input data keuangan. Nah, itu biasanya terdiri dari 12 digit. Oke, kalian bisa inputkan. Itu di dalam modul kalian ada contohnya. Nah, sekali lagi Ibu sarankan yang kalian punya laptop di rumah, punya komputer di rumah, janganlah malas untuk latihan. Di luar sana, teman-teman kalian masih banyak atau yang menginginkan punya laptop, punya komputer. Jadi yang punya laptop dan komputer, manfaatkan. Untuk aplikasinya bisa download di internet banyak. Download aplikasi Mayop. Oke, kita masuk ke PT BPR Madani. APN kita lewati ya, itu digunakan untuk pengisian nomor usahanya. Kalau di soal tidak ada, abaikan saja. Oke, kalau sudah terisi semua, kita lanjut ke next. Oke, di sini ada current financial year. Apa itu current financial year? Perlu diingat, current financial year itu adalah tahun transaksi. Jadi di dalam soal itu pasti terdapat tahun transaksinya. Itu tahun transaksi pembuatannya atau laporan keuangannya tahun berapa. Semisal di dalam soal itu adalah tahun 2013. Oke, ingat current financial year itu adalah tahun transaksi. Kemudian last month of financial year. Itu artinya adalah bulan terakhir dalam satu tahun atau akhir bulan di tahun tersebut tahun berapa. Nah, akhir bulan biasanya adalah Desember. Oke, kemudian conversion month. Conversion month itu apa? Bulan transaksi.
Ingat, bulan transaksinya bulan apa? Misal di situ di dalam soal adalah bulan Juli, ya bulan Juli. Kemudian number of account period. Di sini adalah pilihannya 12 dan 13. Yang pada umumnya itu adalah 12 bulan. Di sini kenapa ada 13? Yang 1 bulannya itu adalah untuk mencatat penyesuaian secara khusus. Jadi bulan yang ke-13 itu biasanya untuk mencatat penyesuaian tetapi yang secara khusus tidak dicampur dalam 1 bulan tersebut. Oke, ingat di dalam halaman ini kalian harus diganti dari tahun transaksi, bulan transaksi, akhir bulannya ada berapa. Kalau kalian tidak mengganti, ini otomatis seperti tampilan tadi sesuai dengan tahun sekarang. Jadi kalau kalian tidak mengganti itu pasti isinya 2020, konversinya adalah Agustus. Ya. Nah, efeknya apa? Efeknya nanti saat kalian menginput transaksi dan memunculkan sampai ke laporan keuangan yang tidak sama dengan soal. Yang di soal itu disuruhnya bulan Maret 2013, transaksinya Maret 2013, otomatis laporannya adalah Maret 2013. Tetapi kamu di halaman ini tidak diganti. Ya pasti kamu saat menginput transaksinya si mayopnya tidak mau. Karena apa? Karena bulanmu, tahunmu itu adalah tahun 2020. Yang perintahnya 2020, kamu ngisi transaksi 2013. Otomatis mayopnya tidak mau menginput. Oke, jadi ini adalah di awal sangat penting untuk kalian ganti. Kemudian kalau sudah kita next, nah tahapan ini masih kalian bisa kembalikan. Yang penting kalian di sini koreksi lagi. Oke. Financial year di sini maksudnya dimulai dari tanggal 1 Januari 2013 sampai 31 Desember 2013. Dan bulan transaksi yang kalian akan kerjakan itu adalah bulan Juli dimulai tanggal 1 2013. Kalau kalian di sini masih salah, bisa kembali. Kalau sudah benar kita next. Intinya yang dalam akuntansi apapun dalam perhitungan itu yang diperlukan adalah ketelitian. Kalian harus teliti. Oke, kalau sudah kalian next. Oke. Ya, di sini ada 3 pilihan. Siapa yang masih ingat? Di sini ada I would like to start, I would like to import, dan I would like to put. Ini karena panjang sekali kalian kalau ibu menghafalkannya ini kan bedanya di sini. To start, to import, dan to build. To start itu artinya yang pilihan pertama itu adalah ini berhubungan dengan akun ya, maaf. Ini halaman ini adalah berhubungan dengan akun. Nah, yang pilihan pertama itu berisi maksudnya akunnya menggunakan akun yang sudah disediakan sama Mayop. Jadi kita menggunakan akun-akunnya yang hanya di dalam Mayop. Itu kalau kalian pilih yang pertama. Kemudian kalau pilih yang kedua itu I would like to import. I would to import berarti kita mengambil dari file lain. Nah, file apa sih yang di sini kita ambil? Filenya itu dari Excel. Jadi kita buat dulu tuh di Excel nama, nomor akun, bla 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 bla. Kalau sudah kita import, kita tarik, masukkan ke dalam Mayopnya. Jadi import itu kalian membuat di file lainnya, khususnya membuat di Excel. Itu kalau pilihan keduanya. Yang pilihan ketiga itu I would like to build my own account. Ini artinya kita membuat sendiri akun yang apa yang kita butuhkan nanti di dalam Mayopnya. Oke. Nah, kita pilih yang I would to build. Kita membuat akun yang kita butuhkan nantinya.
sebenarnya lebih enaknya to import karena kalian mengimport, membuat di dalam Excel terus kita import. Cuma caranya, langkahnya lebih panjang dan di dalam modul kalian ada. Kita pilih yang ketiga saja. Oke, kalau sudah kita next. Oke, nah di sini yang perlu diperhatikan lagi adalah ini adalah penyimpanannya. Kalau kalian tidak merubah penyimpanannya, otomatis itu adalah datanya kesimpan di data C. Pada yang namanya komputer, apalagi komputer sekolah yang pakai itu banyak sekali. Kalau di C itu biasanya kalau komputernya di servis atau di apapun pasti hilang. Nah, amannya itu adalah di data D. Nah, untuk data D kita harus cek. Kita ganti dulu. Ini pun pada halaman ini kalian harus teliti karena harus diganti. Nah, kita ke halaman ke local disk D, kita bikin folder. Kita beri nama Mayop. Oke. Latihan. Oke, kalau sudah di dalam pengujian Mayop kita save. Oke, kan berubah penyimpanan tadi di C, ini kemudian di D. Kalau sudah kita di next. Oke, ada dua pilihan, setup assessment dan comment center. Setup itu berarti artinya kita bisa langsung membuat filenya. Comment center itu baru memunculkan saja bagian Mayop di comment centernya. Kalau setup itu berarti kita akan, nah ini bagian-bagiannya. Oke, inilah yang disebut dengan comment center. Oke, nah kalau sudah muncul seperti ini comment center dan di sini ada namanya PT BPR Madani. Oke, berarti data awal kalian sudah selesai. Di tahap pertamanya sudah selesai. Jadi kita ulangi tadi ya. Kalau sudah masuk sini otomatis kita tidak bisa balik lagi, belum bisa kita perbaiki lagi. Jadi untuk tadi langkah awal pertama yaitu menginput data awal. Menu yang digunakan adalah menu create. Nah, menu create di situ kalian mengisikan data awal perusahaan. Ada dua yang kalian input, yaitu tentang data informasi perusahaan, dan yang kedua itu adalah data informasi akuntansi. Oke. Nah, tadi ya. Jadi, menginput data awal tadi adalah menggunakan data menu create. Nah, data yang perlu kalian
isi adalah mengenai informasi perusahaan. Informasi perusahaan itu berisi tentang nama, alamat, nomor telepon, nomor NPWP, serial number, dan sebagainya. Itu yang namanya informasi perusahaan. Kemudian kita lanjut adalah harus mengisikan informasi akuntansi. Nah, informasi akuntansi itu tadi yang berisi apa? Bulan transaksi, tahun transaksi, bulan di akhir tahun tersebut, jumlah bulan dalam 1 tahun. Kemudian kita next, yang berhubungan dengan pembuatan akun ada 3. I want to put, kita menggunakan akun yang sudah ada di dalam MyLog. Yang kedua itu kita mengimport akun dari file lain, yaitu dari Excel. Kemudian yang ketiga adalah kita membuat sendiri akun yang kita butuhkan nantinya. Ya. Oke, kalau sudah, kita next, kita ganti tempat penyimpanan filenya. Yang kalau tidak diganti, itu pasti semuanya di data C. Nah, kita ganti ke local disk D. Nah, kalau kalian sudah simpan, next, dan muncul setup assessment dan comment center. Artinya, datanya sudah siap untuk kalian olah menjadi jadi semua ini, menyusun, mengeling, dan sebagainya. Oke, apakah ada pertanyaan sampai ini data awal perusahaannya dulu? Oke, kalau belum, videonya Ibu akhiri, kita lanjutkan ditanya jawab di WhatsApp seperti biasa. Oke.